Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu Pesantren, berjumpa lagi bersama kami di channel Edu Pesantren, Edukasi Pesantren. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi fikih, tepatnya pada bab tentang tata cara mandi. Sebelum itu, yuk kita ulang sedikit materi tentang mandi. Pada hakikatnya, mandi adalah suatu pekerjaan mengalirkan air dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki disertai dengan niat tertentu. Kewajiban mandi ini karena sebab tertentu. Misalkan sebab yang dikhususkan untuk wanita, yaitu ketika telah selesai dari masa haidnya, maka wanita tadi diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Terus bagaimana sih caranya melaksanakan mandi wajib itu? Nah, kalau ingin tahu, simak video ini sampai habis ya kawan. Oke, langsung masuk pada materi inti, tata cara mandi. Tata cara mandi yang pertama adalah membasuh kedua tangan. Nah, kapan sih membasuh kedua tangan ini dilakukan? Yaitu sebelum dimasukkan ke dalam bak mandi. Sedikit catatan, ketika membasuh kedua tangan ini di dalam hati disertai dengan membaca basmalah. Disertai membaca basmalah. Oke, yang kedua, membersihkan kotoran atau najis kita hapus pada tubuh. Yang kedua, membersihkan kotoran atau mungkin najis yang menempel pada tubuh. Selanjutnya yang ketiga, berwudu. Nah, apakah ada cara khusus untuk berwudu ini? Jawabannya tidak. Berwudu ini sama seperti wudu untuk sholat. Wudu untuk sholat. Oke, kita hapus dulu. Kemudian tata cara mandi yang keempat adalah mengambil satu cidukan air. Untuk kalian yang bertanya, untuk apa satu cidukan air ini? Tentunya untuk menyiram untuk menyiram atau disiramkan pada atas kepala. Nah, ketika menyiramkan air pada ke atas kepala disertai dengan niat menghilangkan hadas besar atau agar diperbolehkan sholat. Oke, kita ulang sebentar. Tata cara yang keempat adalah mengambil satu cidukan air. Nah, untuk apa sih air satu ciduk ini? Yaitu untuk disiramkan pada atas kepala.
Nah, ketika menyiramkan air pada atas kepala ini disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar atau agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Nah, hadas di sini yang dimaksud adalah sebab-sebab diwajibkannya mandi. Oke, kita hapus dulu. Masuk pada tata cara yang kelima, mengambil air lagi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, perlu digarisbawahi untuk mengalirkan air ke seluruh tubuh dikhususkan untuk lebih diperhatikan pada bagian-bagian yang terdapat lekukan-lekukan. Misalkan pada bagian ketiak, bagian dalam telinga, tali pusar, bagian belakang pantat, jari-jari kaki, lipatan-lipatan perut, dan lain sebagainya. Dialirkan ke seluruh tubuh ini disertai dengan menggosok-gosokkan tangan ke seluruh tubuh. Oke, sedikit tambahan ya sobat. Ketika mengalirkan air tidak harus dimulai dari atas kepala. Bisa juga dimulai dari kaki dulu, badan dulu, atau yaitu kepala dulu. Nah, ketika kok dimulai dari kaki dulu, maka dimulai dari kaki sebelah kanan. Oke. Selanjutnya ada suatu permasalahan. Misalkan kalau ada orang kok ingin melaksanakan mandi wajib ini di sungai misalkan atau di air yang banyaknya air itu mencapai 2 kula, maka langsung dengan menyelam agar air bisa sampai ke semua kulit dan rambutnya, baik yang tampak maupun yang tidak, dan sampai ke pangkal tumbuhnya rambut. Namun sebelumnya disunahkan untuk mengucapkan niat sejak pertama kali masuk ke dalam aktivitas mandi dan terus menetapkan niatnya sampai selesai mandi. Untuk memastikan apakah air sudah merata ke seluruh tubuh, cukup dengan perkiraan saja. Kemudian setelah itu pindah dari tempat mandinya dan membasuh kedua telapak kakinya jika sebelumnya tidak dibasuh. Oke, perlu diingat pada dasarnya mandi wanita dan mandinya orang laki-laki sebenarnya ada perbedaan. Yang membedakan di antara keduanya adalah untuk wanita tidak diwajibkan untuk melepaskan jalinan rambutnya atau yang sering diistilahkan dengan kepa. Ingin menyampaikan air ke pangkal tumbuh rambut. Nah, keterangan ini diambil berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yang artinya ada seseorang perempuan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang berambut kepang. Haruskah aku menguraikannya jika hendak melaksanakan mandi jinabah?" Kemudian beliau menjawab, "Sesungguhnya cukup bagimu mengguyurnya atau mengalirkan air sebanyak 3 guyur air. Baru kemudian guyurlah seluruh badanmu. Jika sudah demikian, maka sudah sucilah dirimu." Kurang lebih seperti itu ya sobat. Yang dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.